Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rafia Zahra akan menjawab soal UAS mata kuliah Aswaja. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang Anda ketahui dengan tasawuf? Secara bahasa, tasawuf berasal dari istilah bahasa Arab safa, tasafawa, ya tasafawu, yang berarti jernih, bersih, atau suci. Secara istilah, tasawuf adalah ilmu yang membahas masalah pendekatan diri manusia kepada Tuhan melalui penyucian rohnya. Coba jelaskan secara singkat tokoh Imam Al-Ghazali. Tokoh Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib kanselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali lahir pada 450 Hijriah antara Maret 1058 hingga Februari 1059 Masehi. Dengan nama asli Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali meninggal pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Karya Imam Al-Ghazali dibilang filsafat, yakni Maqasid Al-Falasi, Tahafut Al-Falasi. Di dalam buku ini membahas kelemahan-kelemahan para filosof masa itu, yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rusdi dalam buku Tahafut Al-Tahafut. Sedangkan di bidang fikih, karya beliau adalah Al-Mustasfa min Ilmi Al-Ushul. Terakhir di bidang logika adalah Mi'yar Al-Ilmi, Al-Qistas Al-Mustaqim, dan Miha Al-Nazar fi Al-Mati. Untuk penjelasan tentang tokoh Junaidi Al-Baghdadi. Tokoh Junaidi Al-Baghdadi lahir pada 220 Hijriah di Nihawan, Persia. Beliau wafat pada 28 Rajab 298 Hijriah. Al-Junaid dikenal sebagai tokoh sufi yang sangat menekankan pentingnya keselarasan antara praktik dan doktrin tasawuf dengan kaidah-kaidah syariat. Salah satu ungkapan Al-Junaid tentang ilmu tasawuf yang dikutip oleh Al-Qurani dalam Ithaf Al-Daki adalah ucapannya, "Pengetahuan kami ini terkait dengan Al-Quran dan Al-Sunnah." Dengan ini mengindikasikan bahwa ajaran tasawuf menurut Al-Junaid haruslah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang Anda ketahui dengan golongan Syiah? Golongan Syiah. Istilah Syiah berasal dari bahasa Arab dan pengikut Syiah disebut Syi'i. Kata Syiah menurut etimologi bahasa Arab yang bermakna pembela dan pengikut seseorang. Menurut keyakinan Syiah, Ali bin Abi Thalib berkedudukan sebagai khalifah dan imam melalui wasiat Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut terminologi Islam, kata ini secara bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslim. Demikian pula anak cucunya. Pada masa kekhalifahan Ali juga muncul golongan Syiah, tetapi mereka akan menyembunyikan pemahaman mereka. Mereka tidak menanggapinya kepada Ali dan pengikutnya. Saat itu mereka terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahihnya dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, suatu ketika Ali memerangi dan membakar orang-orang zindik atau Syiah yang menuhankan Ali. Andaikan aku yang melakukannya, aku tidak akan membakar mereka karena Nabi pernah melarang menonton siksaan Allah. Tetapi pasti akan memenggal batang leher karena Nabi mengajarkan, barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah ia.
Untuk yang kedua yaitu golongan sabbah atau pencela. Ali mendengar tentang Abu Saudu atau Abdullah bin Sabah bahwa ia pernah mencela Abu Bakar dan Umar. Maka Ali mencarinya. Ada yang mengatakan bahwa Ali mencarinya untuk membunuhnya, tetapi ia akan melaporkan diri. Untuk yang ketiga, golongan Mufaddilah, yaitu mereka yang mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Padahal telah diriwayatkan secara mutawatir bahwa Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan golongan Khawarij, Murtaji'ah, Mu'tazilah, Wahabi, Ikhwanul Muslim, dan Hizbut Tahrir. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Khawarij. Kata Khawarij berasal dari kata khawaraja, artinya keluar. Namun itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib pada saat perang Siffin. Tetapi ada pula pendapat yang menyatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan pada surah An-Nisa ayat 100 yang di dalamnya disebutkan keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah dengan Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasulnya. Alasan mendasar yang membuat golongan ini keluar dari barisan Ali adalah ketidaksetujuan mereka terhadap arbitrase atau tahrim yang dijalankan Ali dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Untuk yang penjelasan yang kedua yaitu Murji'ah. Murji'ah diambil dari kata irja atau arja'a yang bermakna penundaan, penangguhan, atau pengharapan. Kata arja'a mengandung pula arti memberi harapan, yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Selain itu, arja'a berarti pula meletakkan di belakang atau mengemudikan, yaitu orang yang mengemudikan amal dari iman. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pasukannya masing-masing ke hari kiamat kelak. Untuk penjelasan yang ketiga yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala, berarti terpisah atau memisahkan diri, yang juga mempunyai arti menjauhkan diri atau juga mengasingkan diri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran teologi dalam Islam yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalis Islam. Sedangkan arti dari teologi adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Tuhan. Aliran Mu'tazilah lahir pada akhir masa kekuasaan Daulah Umayyah, lahir di negeri Irak, tepatnya di Babil Lama. Untuk penjelasan yang keempat yaitu Wahabi. Wahabi atau Salafi adalah sebuah aliran reformasi keagamaan dalam Islam. Aliran ini berkembang dari dakwah seseorang teolog Muslim abad ke-18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang berasal dari Najd, Arab Saudi. Aliran ini digambarkan sebagai sebuah aliran Islam yang ultra konservatif, keras, dan puritan. Pendukung aliran ini percaya bahwa gerakan mereka adalah gerakan reformasi Islam untuk kembali kepada ajaran monoteisme murni, kembali kepada ajaran Islam sesungguhnya yang hanya berdasarkan kepada Quran dan hadis, bersih dari segala ketidakmurnian seperti praktik-praktik yang mereka anggap bid'ah, syirik, dan khurafat. Penjelasan yang kelima yaitu Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah organisasi Islam tertua dan terbesar di Mesir.
didirikan oleh Hasan al-Banna pada 1928. Al-Ikhwan adalah salah satu jamaah dari umat Islam mengajak dan menuntut ditegakkannya syariat Allah, bekerja dengannya dan untuknya. Tujuan Ikhwanul Muslimin adalah mewujudkan terbentuknya sosok individu muslim ramah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintah yang Islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudian membawa bendera jihad dan dakwah kepada Allah sehingga dunia mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam. Untuk penjelasan yang keenam, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah organisasi politik pan-Islamis yang menganggap ideologinya sebagai ideologi Islam, yang bertujuan membentuk khilafah Islam atau negara Islam. Kekhalifahan baru akan menyatukan komunitas muslim atau ummah dalam negara Islam kesatuan, bukan federal, dari negara-negara mayoritas Islam. Pendiri Hizbut Tahrir adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 dan dibubarkan pada tahun 2017. Lanjut untuk pertanyaan yang keempat. Pemerintah sudah menetapkan ibu kota negara yaitu IKN bernama Nusantara di Kalimantan Timur. Sebuah lahan sangat luas, masih semak belukar dan hutan luas. Dipastikan akan ada ribuan orang Indonesia akan tinggal di lokasi baru itu. Tentunya akan ada banyak agama, suku, golongan mendiami lokasi tersebut. Bagaimana menurut pandangan Anda cara membangun konsep beragama di IKN Nusantara tersebut? Untuk pendapat saya, dengan dipindahkannya ibu kota ke Kalimantan yang disebut atau dijuluki dengan ibu kota Nusantara, pastinya akan lebih banyak agama suku yang berbeda-beda. Tidak lepas pula dengan makna Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. IKN juga menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberagaman agama, suku bangsa Indonesia inilah yang harus bersatu dan berjuang demi kemajuan Indonesia. Makna pemilihan nama Nusantara itu adalah diksi tersebut menggambarkan keberagaman dari Indonesia. Selain itu, diksi tersebut juga sudah menjadi nama yang ikonik di dalam negara dan internasional. Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari berbagai budaya, suku bahasa, dan etnis. Kemudian disatukan oleh sebuah ibu kota bernama Nusantara yang mengakomodasi kemajemukan itu. Cukup sekian dari jawaban UAS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.